أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and dark
darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah. Cek 1, 2, 3. Ada suaranya ya? Bentar. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti kegiatan Sanlat Daring Berkah, yang ini merupakan hari ke-7 daripada kegiatan Sanlat di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Saraya selaku PLT Kepala Men 1 Cianjur, yang saya hormati Bapak Wakaman Kesiswaan yaitu Bapak Rahman Jainuddin SPD MPD, yang saya hormati pula Bapak Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan yaitu Bapak Dr. Andes Suaksana Fuad. Kemudian yang saya hormati Ibu Ida Khalisoh selaku Pembina Keahwatan Men 1 Cianjur, yang saya hormati pula, yang terima kasih sudah untuk berkenan hadir, Bapak Dr. Andes Ahmad Ghazali sebagai pemateri kita di hari ini. Tak lupa rekan-rekan panitia dan juga peserta yang sudah hadir dalam room Google Meet ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di room Google Meet ini. Dan sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rizki dari kelas 11 MIPA 1, dan saya di sini ditugaskan untuk menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan Sanlat Daring Berkah di hari ke-7 ini. Kemudian saya ingin membacakan juga rules dari kegiatan Sanlat Daring Berkah di hari ini. Tentunya tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun ini sebagai penekanan saja dan agar teman-teman dapat mengetahui dan memahami. Yang pertama, teman-teman semua tidak boleh menyalakan mikrofon ketika materi sedang berlangsung atau ketika ada seseorang yang sedang berbicara dalam room Google Meet ini. Yang kedua, teman-teman tidak boleh menampilkan video atau presenting atau bahkan menampilkan foto yang tidak seharusnya ditampilkan. Kemudian teman-teman juga diharapkan dapat mencatat segala materi yang nanti disampaikan. Silakan dari sekarang teman-teman dapat menyiapkan alat tulisnya atau bahkan nanti diketik di handphonenya masing-masing, tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman ada catatan daripada materi nanti yang akan disampaikan. Ya. Selanjutnya
Saya merasa senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua, karena kalau tidak salah itu pada hari Selasa saya diberikan kesempatan pula untuk menjadi MC. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman semua, saya harapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian juga di sini terhitung ada 69 partisipan yang hadir dalam room Google Meet ini. Artinya ada sedikit penurunan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana room Google Meet ini bisa mencapai batas maksimumnya yaitu 100 partisipan. Silakan kepada rekan-rekan semua yang merasa temannya belum masuk di room Google Meet ini, silakan untuk diajak agar tidak ketinggalan materi, dan nanti juga tentunya bakalan ada absensi dari salah satu guru mata pelajaran. Ya, sekali lagi silakan ajak rekan-rekannya untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan apabila nanti room Google Meet ini sudah mencapai batas maksimum atau 100 partisipan, teman-teman dapat menyaksikan atau dapat mengakses kegiatan ini melalui live streaming di YouTube channel Man1 Cianjur. Sekali lagi di channel Man1 Cianjur. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara hari ini telah kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan berkahnya kita mendapatkan ridho serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bersama semoga kegiatan ini berlangsung dengan hikmat, dengan lancar, tanpa kendala yang berarti, dalam artian agar kita bisa mengatasi segala kendala yang menghampiri kita. Dan sebelumnya juga marilah kita doakan teman-teman kita yang sedang kurang fit keadaannya atau sedang sakit, baik teman saya di panitia atau bahkan teman-teman di peserta, atau bahkan juga ada guru-guru kita yang sedang mengalami sakit ya. Mari kita doakan semoga segala penyakit dan rasa sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa sembuh seperti sedia kala. Untuk teman-teman semua yang sekarang sehat, ayo jaga kesehatannya, jaga juga protokol kesehatannya. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala hal apapun yang tidak kita inginkan ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kembali, saya berlanjut saja ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Fadlan. Oleh karena itu, nanti teman-teman tidak perlu menyalakan mikrofon, tapi teman-teman cukup untuk mengikuti atau mendengarkan dengan hikmat apa nanti yang akan dibacakan oleh Kang Fadlan. Ya, teman-teman juga pastinya sudah tahu apa saja Asmaul Husna itu, jadi silakan untuk didengarkan dan untuk diucapkan tanpa menyalakan mikrofon. Ya. Kepada Kang Fadlan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Raihan, asal kelas 11 IPS 1. Pada hari ini saya ditugaskan untuk membacakan Asmaul Husna. Sebelum membacakan Asmaul Husna, sebelumnya kita beristighfar sebanyak 3 kali, lalu dilanjut dengan Asmaul Husna. Dilanjut di rumah masing-masing ya. Mari kita mulai. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafir ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'iz ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rahum ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsir ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan Al-Quran telah dibacakan. Semoga pembacaan Al-Quran ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan puasa tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kabupaten Raihan yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna pada hari ini. Semoga dengan dibacakannya Asmaul Husna tersebut oleh kita semua dapat menambah keberkahan serta menjadi wasilah kelancaran dan kemudahan berlangsungnya kegiatan kita hari ini. Sekali lagi sebelum kita beranjak ke materi, saya ingatkan kembali karena di sini masih ada sekitar 10 orang lagi yang bisa join di room Google Meet ini karena batas maksimumnya adalah 100 partisipan. Jadi kepada teman-teman semua, silakan ajak rekan-rekan kelasnya untuk ikut bergabung dengan kegiatan ini, dan jika nanti sudah full room Google Meet ini, teman-teman dapat mengakses melalui live streaming di channel Menu 1 di YouTube channel Menu 1 Cianjur. Ya, silakan ajak rekan-rekannya. Baik, kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Ghazali dengan tema hal-hal yang membatalkan puasa. Ini merupakan tema yang menarik dan sangat-sangat harus kita ketahui, bahkan harus kita pahami dengan betul, sebab ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, jika kita tidak tahu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita bisa jadi batal tanpa kita tahu apa kita itu sudah batal puasanya gitu. Jadi teman-teman diharapkan dapat menyimak dengan baik, silakan catat dengan hikmat juga ya, jangan sampai ketinggalan materinya. Untuk mengefisiensikan waktu kembali, maka dari itu saya langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Ghazali dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Kemudian dicek Pak. Suara ante. Kas Pak. Mulai. Kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa ja'ala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatamin nabiyyina la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih kepada operator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi tentang Ramadan, hal-hal yang bisa membatalkan saum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerahnya kita bisa ketemu kembali dengan saum Ramadan. Karena tidak sedikit banyak orang yang berdoa ketika Ramadan lalu minta kepada Allah bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan. Tetapi takdir menyatakan lain, sehingga dia tidak bisa mengikuti
Ramadan. Kalau kita alhamdulillah oleh Allah masih diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melaksanakan saum Ramadan. Ini adalah salah satu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri, ya. Dan di dalam menyatakan syukur ini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi sebaliknya mengaplikasikan seluruh anggota badan kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga termasuk pengikutnya, termasuk kita semua. Di dalam pertemuan ini Bapak karena sudah diberikan tugas menyampaikan materi Ramadan, ya, kaitannya dengan fikih, itu hal-hal yang berkenaan dengan membatalkan Ramadan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyatakan bahwa sebetulnya yang namanya saum ini diwajibkan bukan hanya kepada umat Muhammad SAW, tapi sebelumnya juga sudah diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada diwajibkan saum ini adalah untuk membentuk jiwa dan karakter manusia menjadi karakter yang takwa, jiwa yang takwa. Intinya di dalam Ramadan ini adalah membakar hawa nafsu. Ya. Intinya membakar hawa nafsu, tujuannya adalah untuk mencapai karakter takwa. Nah, tentunya di dalam melaksanakan saum Ramadan ini, untuk supaya sampai kepada tujuan, di mana tujuan saum Ramadan ini adalah untuk membentuk karakter dan watak takwa, ini memerlukan hal-hal atau pengetahuan tentang saum Ramadan. Di antaranya kita harus mengetahui tentang yang bisa merusak kepada nilai, baik itu nilai lahiriah Ramadan maupun nilai dari batinnya saum Ramadan. Karena yang namanya membatalkan itu ada dua bagian. Ada yang bisa membatalkan saumnya, ada yang bisa membatalkan daripada nilai saumnya. Karena dalam salah satu hadis, ya, terjemahannya bahwa tidak sedikit orang Muslim nanti di yaumul qiyamah ketika mendapatkan balas daripada saum Ramadan itu hanya lapar dan haus saja, sementara nilai daripada saum itu sendiri tidak mendapatkan. Nah, ini diakibatkan karena diakibatkan ketika melaksanakan saum tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak pada saum Ramadan itu sendiri. Anak-anakku sekalian, semoga kalian oleh Allah di rumah masing-masing kalian. Mudah-mudahan saja kalian sehat jasmani, sehat rohani.
Allah memberikan kesehatan kepada kalian, ya, sehingga kalian mampu melaksanakan tugas dari sekolah, yaitu mengikuti sanlat. Karena untuk selama Ramadan ini proses pembelajaran itu diganti dengan sanlat, ya. Dan juga karena masa kita ini masa COVID, ya. Sudah 1 tahun, kalau 1 tahun lebih, 1 tahun lebih COVID ini masih bercokol di bumi, di dunia, sehingga mengganggu aktivitas manusia. Mudah-mudahan saja kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang namanya COVID ini segera diangkat lagi oleh Allah SWT, sehingga kita sebagai seorang muslim tidak terganggu dan dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT. Dan ingat, ya, selain berdoa juga kita berikhtiar, ya, berikhtiar untuk menghindari dari pempaparan COVID, ya, yaitu dengan cara 5M. 5M itu adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, kemudian 3. Menghindari kerumunan, yang keempat membatasi mobilisasi, ya. Mobilisasi artinya mengerahkan manusia kepada satu titik supaya berkumpul, itu harus dihindari. Yang satu lagi lupa lagi. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian ketika melaksanakan aktivitas hidup, ya, baik itu ketika komunikasi dengan orang tua, dengan lingkungan masyarakat, dan juga ketika melaksanakan saum Ramadan, selalu menjaga 5M ini. Insya Allah kita terhindar daripada COVID. Kita kembali ke masalah saum Ramadan. Saum Ramadan ini sebagaimana tadi dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter takwa. Apa sih karakter takwa? Karakter takwa ini adalah di mana seorang muslim di dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah, sehingga aktivitas kehidupannya ini akan mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu adalah untuk apa? Untuk supaya menjadi orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai kepada saum, di mana di dalamnya adalah untuk membentuk manusia yang takwa, tentunya di sini perlu diperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan saum Ramadan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara ilmu fikih, di mana seorang muslim melakukan saum bisa dikatakan batal secara lahiriah manakala ada sesuatu yang masuk ke dalam 5 lubang. 5 lubang yang sudah ada dalam diri kita. Di antaranya lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang kubul, dan dubur. Nah ini, ya. Jadi kalau kelima ini, di antara kelima ini ada kemasukan sesuatu disengaja, maka hukumnya batal lahiriah. Otomatis kalau batal lahiriah, batinnya juga akan batal. Nah ini harus dicegah, oleh orang yang melaksanakan saum Ramadan. Dan memang yang namanya batal secara lahiriah ini
tidak sulit untuk untuk mendeteksinya, ya, mudah sekali karena kita merasakan. Hanya yang sulit ini adalah manakala di dalam mulut, habis makan janari atau sahur, kemudian lupa tidak menggosok gigi, kemudian bangun, kemudian ada sisa makanan, kemudian dengan sengaja ditelan. Nah, ini bisa membatalkan. Tidak boleh. Jadi harus, makanya ketika melaksanakan sahur Ramadan itu setelah sahur harus membersihkan gigi kita. Bahkan kalau ketika membersihkan gigi melewati jam 12 itu tidak boleh, bisa masuk kepada batal nantinya. Jadi batasnya sampai jam 12. Jam 12 ini masih boleh untuk menghilangkan untuk melakukan menggosok gigi. Nah, kalau dari jam 12 ini para ulama menyatakan dianjurkan tidak perlu menggosok gigi atau membersihkan gigi. Kenapa? Sebab hakikat daripada yang melaksanakan sahur, di mana baunya itu adalah ibadah. Ya. Jadi baunya ini ibadah. Nah, kalau kita misalkan ketika jam 12 ke sana karena merasa mulut tidak nyaman, akhirnya menggosok gigi, berarti kita menghilangkan ibadah. Ya. Menghilangkan ibadah, tidak ada nilai nantinya. Jadi batasan untuk menggosok gigi ini sampai jam setengah 12 atau jam 12. Ini perlu diketahui. Kemudian juga kalau sisa-sisa makanan yang memang sulit untuk sulit untuk dipisahkan dari air ludah kita, kemudian tertelan, nah ini nggak jadi masalah. Tidak menjadi batal. Kemudian juga hal-hal yang masuk ke dalam lubang kubul. Biasanya lelaki lamun di daerah mandi di kolam di sungai, begitu cebur keluar udara dari bawah, itu klepnya tuh buka, burbuk, begitu beres nutup. Nah, ketika nutup ini nyedot air, nah ini batal puasa secara lahiriah karena masuk sesuatu ke dalam tubuh kita melalui lubang dubur. Atau juga ya, bahasanya agak jorok. Kenapa ya? Buang air besar. Kan kadang-kadang buang air besar keluar. Begitu keluar, dipaksa dikeluar untuk menghindarkan diri kepada masuk kembali. Itu kemudian ketika tanpa disengaja masuk lagi, padahal kita sudah berusaha mengeluarkan. Nah, ini tidak jadi batal. Kalau misalkan sengaja, kemudian tidak ada usaha untuk terhadap hal-hal yang dibatalkan dengan sengaja dimasukkan, ini bisa masuk batal. Misal di dalam Ramadan. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan suntik? Ini sekarang pemerintah kita ini sedang galak melaksanakan penyuntikan vaksin COVID. Ya. Vaksin COVID, di mana juga sama memasukkan sesuatu serum, ya, kekebalan ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini para ulama bersepakat fatwa bahwa penyuntikan serum
vaksin ini dilakukan pada waktu saum itu membatalkan. Alasannya satu, ketika vaksin ini masuk tidak melalui 5 lubang yang sudah tersedia dalam diri kita. Yang kedua, alasannya ini karena darurat. Ad-daruratu tuhibbul mahdurut. Jadi ini darurat, kemudian ada yang lebih darurat, maka ini bisa menghilangkan kedaruratan ini. Jadi boleh katanya. Boleh melaksanakan penyuntikan dalam rangka untuk menghindarkan penyakit yang sangat besar akibatnya kepada manusia. Memang kalau secara dampak negatif ini yang namanya COVID ini sangat bahaya. Tapi kalau secara lahiriah memang tidak terlihat. Nah, terlihatnya ini setelah kena kepada manusia, kadang-kadang sampai menghilangkan nyawa. Nah, ini perlu ditangani oleh diatasi, jangan sampai terjadi lebih merebak. Makanya dengan fatwa para ulama menyatakan boleh melakukan vaksinasi walaupun di dalam saum Ramadan. Ini untuk menghindari akibat daripada peperangan COVID. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan secara lahiriah tidak sulit untuk mendeteksinya, ya. Karena terasa masuk ke dalam lubang kita. Nah, yang sulit untuk mendeteksi hal-hal yang membatalkan saum secara batinnya. Secara batinnya, di mana kadang-kadang orang tidak memperhatikannya adalah lahiriah saja. Kadang-kadang ketika saum ngumpul, ngobrol, gosip. Yang digosipkan apa? Seseorang, aibnya di muka. Itu tidak merasakan bahwa hal itu adalah yang membatalkan saum Ramadan, tapi bukan saumnya, tapi nilai daripada saumnya itu sendiri. Banyak. Kemudian ada sifat dengki diperlihatkan kepada orang lain, kepada orang yang didengkinya. Nah, ini juga bisa menghilangkan nilai saum. Bahkan mungkin saja nilai dari saum itu tidak ada. Dia hanya mendapatkan nilai daripada lapar dan dahaganya saja. Nah, ini yang sering banyak tidak diperhatikan. Jalan-jalan. Biasanya pemuda jalan-jalan ke kota. Kemudian di jalan ada cewek cantik. Cewek cantik memakai pakaian yang seksi. Bukannya menghindar, tapi terus dilihat dari berhadapan sampai dia ke belakang diikuti dilihat. Nah, ini bisa menghilangkan nilai saum Ramadan. Atau misalkan tidur. Saya mah saumnya supaya tidak terasa lapar, sarewe. Di tas sahur, sholat subuh, sare sampai ke setengah genep maghrib misalkan. Di mana duhur asar tidak melaksanakan sahur. Nah, ini juga sama bisa menghilangkan nilai daripada sahur. Nilai daripada sahur sehingga dia melaksanakan sahur itu sia-sia. Sia-sia, tidak ada manfaatnya. Berarti nanti tujuan dari saum Ramadan itu sendiri tidak akan tercapai kepada la'allakum tattaqun. Yang harusnya ketika sebelum saum Ramadan dia suka bohong, begitu keluar dari Ramadan tidak berbohong, berarti itu yang namanya la'allakum tattaqun, takwa. Kadang-kadang kebanyakan orang yang melaksanakan saum Ramadan. Begitu keluar dari saum Ramadan, ternyata yang namanya kebiasaan-kebiasaan buruk kembali lagi, muncul lagi. Berarti proses daripada saum Ramadan ini tidak berhasil. Biasanya koret balik
kalau artinya Ramadan korek kene. Harusnya yang namanya orang yang saum Ramadan ketika sebelumnya pelit, korek, begitu digojlok di dalam satu Ramadan, di mana dia dianjurkan harus peduli kepada lingkungan. Akhirnya ada yang ketika orang yang mau buka puasa disantuni, kemudian memberikan makanan-makanan yang dikirimkan ke masjid-masjid. Nah itu setiap hari dilatih. Selama 30 hari dia melatih menjadi dermawan, maka itu akan begitu keluar dari Ramadan itu akan terbiasa. Akan terbiasa sehingga kemungkinan begitu dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana banyak yang kekurangan makan, kemudian juga fakir miskin, dia peduli, dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk, nah itulah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Hadirin anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, hal itu memang saum Ramadan ini sangat penting bagi kita di dalam rangka membentuk jiwa kita yang menjadi hamba yang insan kamil. Di dalam melaksanakan saum Ramadan tentunya penting sekali bagi kita semua adalah menjaga kesehatan. Kesehatan ini harus dijaga supaya saum Ramadan bisa sampai kepada akhir Ramadan. Dalam hadis dikatakan sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Memang di dalam secara pengalaman ya, di rumah sakit itu kalau sebelum Ramadan itu banyak sekali pasien-pasien yang masuk. Tapi pada saat Ramadan ternyata yang sakit berkurang. Nah ini merupakan daripada hikmah daripada saum Ramadan. Dan memang menjaga kesehatan ini suatu kewajiban. Di dalam hadis Rasul menyatakan al-mu'minuna qawiyyun khairum minal mu'minina dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini sifatnya umum. Kuat jasmani, kuat materi, kuat batin, dan juga lemah di sini lemah umum, ya, bukan hanya materi saja, mungkin saja materi kuat, tapi dari segi ilmu pengetahuan tidak kuat. Nah, ini pun akan merusak kepada kehidupan seorang muslim. Jadi pada intinya, di samping kita melaksanakan saum ini adalah melaksanakan sebagai kewajiban dan juga adalah untuk membentuk jiwa kita agar menjadi jiwa yang sehat lahir dan sehat batin. Di dalam ini bahasanya nggak melenceng dari tema ya. Di dalam saum Ramadan ini juga dibagi 3 ya. 10 hari adalah hari barokah. Kemudian 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Dan 10 hari ketiga ibkunar, dia dibebaskannya dari api neraka. Dalam hadis Rasul menyatakan
Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wasul silatis syaiton. Ketika datang Ramadan pada siapa? Kepada kita semua, maka Allah akan membuka futihat abwabul jannah, pintu surga. Jadi Allah memberikan kesempatan ya, kepada kita semua selama dalam masa Ramadan pintu surga ini dibuka. Artinya bahwa seorang muslim ketika bulan Ramadan harus melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai surga. Fastabiqul khairat. Hingga untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan mencapai surga ini dalam Ramadan fasilitas dibuka oleh Allah. Dan kemudian di dalam hadis tersebut juga dikatakan wa ghulqat abwabu jahannam. Allah akan menutup pintu jahanam, pintu neraka. Ya. Kita bisa rasakanlah. Biasanya kalau setelah Isya itu orang diajak berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran itu sulit. Tidak mau, dia lebih baik pulang ke rumah, diam di rumah. Tidak ada keinginan untuk melaksanakan itu. Kemudian ketika sholat subuh, kalau ketika sholat subuh pada bulan Ramadan itu sangat banyak sekali yang melaksanakan. Tapi kalau ketika Ramadan sedikit, ya. Banyak yang meninggalkan berjamaah di masjid. Nah ini membuktikan bahwa godaan-godaan untuk melakukan tidak baik ini oleh Allah diperkecil. Ya dengan cara apa? Dengan cara mengikat dalam lanjutannya wasul silati syaiton, mengikat setan. Hanya kita bertanya kepada diri kita, kenapa? Kata dalam hadis yang namanya setan pada saat Ramadan itu diikat, tapi ternyata masih banyak orang yang melaksanakan daripada maksiat kepada Allah. Nah ternyata secara tafsiran dari hadis tersebut, setan yang diikat oleh Allah itu setan yang betul-betul ingkar kepada Allah. Artinya yang ingkar kepada Allah sangat lebih apa? Kalau dalam manusia menjahatnya lebih jahat, hingga oleh Allah diikat. Yang tidak diikat itu adalah setan-setan kelas 3. Nah, ketika setan-setan kelas 3 ini berkolaborasi dengan hawa nafsu, kemudian hasil dari kolaborasi ini menghasut manusia, maka banyak orang Islam yang terhasut. Maka jangan aneh kalau ketika Ramadan justru yang namanya judi yang sifatnya perorangan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti di jalanan itu semakin merebak, ya. Banyak yang melakukan. Ini karena setan lebih melakukannya. Tapi kalau setan-setan yang betul-betul jahat, betul-betul oleh Allah sudah diikat. Wasul silatis syaiton. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya di dalam saum Ramadan ini betul-betul bisa dilaksanakan oleh seorang muslim. Jadi Allah membuat peraturan ini juga membuat fasilitas. Hanya tinggal manusia itu sendiri ya, sebagai subjeknya pelaksanaannya dapat dapat menghindari daripada hasutan atau godaan setan.
Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, dalam saum Ramadan ini penting bagi kita harus banyak mentafakur agar supaya apa? Hasil daripada Ramadan ini bisa mengena dalam batin kita. Jadi yang namanya saum ini jangan sampai kita melaksanakan saum lewat saum tapi tidak membekas di dalam hati. Ini harus tafakur atau iktikaf. Makanya di dalam Rasulullah 10 hari akhir daripada Ramadan itu ujlah pindah ke apa? Ke masjid melaksanakan iktikaf. Kita juga banyak yang melaksanakan iktikaf dari mulai tanggal 21 untuk kolot bahramah lilikuran bisa. Dan memang pada tanggal 21 sampai 29 ini di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran ini ada 2 tahap. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara 30 juz langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah ini diturunkannya itu pada tanggal 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan, maka dikatakan nuzulul Quran. Kita melaksanakan turunnya Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang dekat dengan bumi. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril itu diturunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan Rasulullah, kondisi Rasulullah melakukan dakwah. Nah ini tidak tanggal berapa Bang turunnya pertama? Tidak tahu, tidak dijelaskan seperti turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, makanya itu dinamakan Lailatul Qadar. Dalam surat Inna Anjal itu surat apa? Al-Qadar ya. Di mana dikatakan Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum. Jadi yang namanya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Di mana pada saat itu seluruh malaikat turun ke bumi dalam memuliakan Lailatul Qadar. Nah, jadi melaksanakan iktikaf ya. Supaya apa? Supaya hasil daripada saum Ramadan ini bisa menjadikan pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jam berapa? Kemudian juga saya berharap kepada kalian semua, mudah-mudahan selama Ramadan kita selalu ada dalam lindungannya. Selama Ramadan kita harus menjaga sikap agar jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Janganlah engkau memutuskan diri kita sendiri ke dalam hal yang nista. Pada maksiat. Maksiat ini bisa menistakan manusia. Itu larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan selama Ramadan ini kita bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, justru di dalam Ramadan ini kita mampu melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan warna-warna ibadah. Bukan hanya melaksanakan saum Ramadan sebagai kewajiban, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti raweh, kemudian tadarus, sholat duha,
sholat tahajud itu harus dibiasakan. Insya Allah kalau dibiasakan melaksanakan hal semacam itu, maka ketika kita keluar dari Ramadan kita sudah biasa melaksanakan daripada apa yang kita lakukan selama Ramadan. Sudah bisa. Mungkin paparan daripada ceramah ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, karena Bapak sebagai manusia, al-insanu makhluqun nisyan, tidak lepas daripada salah dan berbuat hilaf ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak menghimbau atau mengajak kepada kalian semua, mudah-mudahan selama Ramadan ini kalian bisa mengisi bulan suci ini dengan hal-hal yang baik. Dan juga agar supaya kita terlepas daripada paparan COVID-19, jangan lupa 5M kita laksanakan sebagai anjuran daripada pemerintah dan melakukan protokol kesehatan, prokes. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Ghazali yang telah menyampaikan materinya, dan insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terkhusus untuk beliau dan umumnya bagi kita semua. Teman-teman, dengan disampaikan materi tersebut, artinya kegiatan inti dari sanlat daring ini sudah disampaikan. Namun setelah ini akan ada penampilan dari salah satu divisi yang ada di ekstrakurikuler keagamaan, yang kebetulan hari ini yaitu giliran dari divisi kaligrafi. Nah, penasaran kan bagaimana kreativitas yang dituangkan ke dalam satu video oleh anak-anak EKK dari divisi kaligrafi. Jadi teman-teman diharapkan jangan ada yang keluar dulu dari room Google Meet ini, atau bahkan teman-teman bisa menyaksikannya melalui channel Manusatu Cianjur di YouTube. Oleh karena itu, agar efisien, berlanjut saja kepada acara tersebut, dan nantinya akan dikondisikan oleh operator kegiatan ini. Kepadanya saya persilakan untuk ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Nah, mudah-mudahan pada sehat ya, amin. Oke, langsung saja. Kami dari divisi kaligrafi EKK atau ekstrakurikuler keagamaan akan menampilkan sebuah karya kaligrafi. Mantap. Tapi sebelumnya penampilan karya apa nih? Nah, kami akan memperkenalkan sedikit mengenai kaligrafi dan divisi kaligrafi. Teman-teman semua, ternyata kami belum dapat menggunakan fitur share screen di Google Meet ini. Jadi kepada teman-teman, apabila dan sebenarnya ini diharuskan untuk menonton video yang ditampilkan, silakan cek di YouTube
channel Man 1 Cianjur karena videonya sedang berlangsung. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, amin. Oke, langsung saja. Kami dari divisi kaligrafi EKK atau ekstrakurikuler keagamaan akan menampilkan sebuah karya kaligrafi. Mantap. Tapi sebelumnya penampilan karya apa nih? Nah, kami akan memperkenalkan sedikit mengenai kaligrafi dan divisi kaligrafi yang ada di EKK. Kaligrafi berasal dari kata atau dari bahasa Arab yaitu khat yang berarti garis atau tulisan indah. Jika dalam bahasa Yunaninya yaitu kalios yang berarti indah, graf atau grafia yang berarti tulisan, koretan atau aksara. Sedangkan secara istilah kaligrafi adalah kemampuan melukis indah. Ada beberapa pendapat mengatakan kaligrafi ditemukan pertama kali di Mesir dalam tulisan hieroglif Mesir atau zaman Kanaan Samit. Adapun yang mengatakan Nabi Adam lah yang pertama kali mengenal kaligrafi berdasarkan ayat 31 Quran surah Al-Baqarah. Dalam EKK, divisi kaligrafi ini atau salah satu dari 5 divisi yang ada dalam Nahtafi juga salah satu cabang dari ekstrakurikuler keagamaan Man 1 Cianjur yang merupakan akronim dari Nagma, Kitawah, Tahfidz, Fahmil Quran, dan kaligrafi. Nah, untuk pelatihnya yaitu ada Kang Arsi nih, Kang Adnan, dan Kang Risman. Kalian penasaran gak sama penampilan karyanya? Kalau penasaran, kita langsung saja ke penampilan karya, yuk.
selesai kita menonton videonya. Masya Allah, bagus kan teman-teman hasil karyanya. Jadi gimana nih? Ada yang tertarik masuk divisi kaligrafi? Ilmu adalah buruan, tulisan adalah talinya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang berkukuh. Imam Syafi'i. Khat yang indah menambah kebenaran semakin nyata. Hadis riwayat Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Terima kasih ya yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penampilan video dari divisi kaligrafi yang sangat menarik sudah ditampilkan. Dan ada suaranya nggak sih? Menarik sudah ditampilkan. Cek, ada suaranya nggak? Cek, ada. Alhamdulillah, penampilan video dari divisi kaligrafi sudah ditampilkan melalui YouTube channel Mas Satu Cianjur, dan alhamdulillah video tersebut sangat menarik dan semoga dapat dinikmati oleh teman-teman semua. Dan beranjak ke acara terakhir yaitu penutupan. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sanlat daring hari ini. Semoga segala upaya kita untuk mengikuti kegiatan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang biasa diisi oleh teman-teman. Selanjutnya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya juga. Sampai jumpa di sanlat daring berkah pada hari Senin nanti. Karena untuk besok dan Ahad akan diliburkan. Namun untuk mencari ilmu atau bahkan beribadah tidak ada liburnya ya. Jadi teman-teman silakan untuk belajar di rumahnya masing-masing, meningkatkan ibadah di rumahnya masing-masing, atau bahkan di masjid, di madrasah, dimanapun itu, silakan teman-teman jangan berhenti untuk belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, ya, seperti yang teman-teman ketahui sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya, atas partisipasinya, dan saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh rekan panitia apabila terjadi kekeliruan dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk keluar dari room Google Meet ini.